الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم، وناشرها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم، وكان صلى الله عليه وسلم يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل 15 يوما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع بالنورة وليعانته وفرجه بيده، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam pembahasan atau di bab tentang khidab. Salah, masih di bab yang menyebutkan tentang khidab. Bagaimana Nabi merawat rambut beliau. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merawat semua bulu yang ada pada tubuh manusia, akan disebutkan. Hadis yang kita baca barusan, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat yang bernama Utbah bin Abdin. Beliau berkata, "Kana Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bi taghyiri sya'ri mukhalafatan lil a'ajim." Nabi itu memerintahkan untuk merubah warna rambut yang sudah beruban dengan warna lain, mukhalafatan lil a'ajim. Niatnya agar tidak sama dengan orang ajam. Perintah Nabi tersebut tapi bukan wajib, ya'mur. Ini makanya dibutuhkan untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ilmu yang dibutuhkan adalah ilmu usulul fiqh. Ilmu bagaimana kita bisa memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi dengan benar. Ini kalau cuma ditranslate ke bahasa Indonesia, artinya Nabi itu memerintahkan untuk merubah warna uban dengan warna yang lain agar tidak sama dengan orang ajam. Nabi memerintahkan. Oh, berarti wajib. Nah, ini orang kalau cuman translate ke bahasa Indonesia langsung ngomongnya wajib. Apa? Ini perintah dari Nabi. Gitu. Jadi
Seperti yang sering kita sampaikan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, bahwasannya tidak cukup untuk memahami hadis Nabi hanya membaca satu riwayat. Tidak cukup. Ketika kita ingin memahami secara benar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengumpulkan semua riwayat di permasalahan tersebut. Biar pemahaman kita tidak melenceng. Biar betul apa yang kita sampaikan itu betul yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuman dia dengar hadis ini, kemudian habis dia dengar hadis ini, dia tidak pernah belajar ilmu usulul fikih, akan dia katakan, cuma tahu terjemahan, akan dia katakan, oh, Nabi itu memerintahkan untuk merubah warna uban, berarti wajib. Wah, ini berarti sesat semua nih, yang ubannya tidak dirubah warnanya, bid'ah. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Kayak butuh riwayat-riwayat yang lain. Kenapa ulama sepakat, ulama tidak wajib merubah warna uban? Karena ketika ulama mengumpulkan semua riwayat yang ada dan ulama berusaha memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di situ mereka menemukan bahwasannya Nabi tidak mewajibkan, cuman menganjurkan. Jadi perintah di sini perintah anjuran, bukan perintah kewajiban. Bagaimana bisa kita tahu ini perintah anjuran? Dengan bukti kata ulama, misalkan di hadis lain atau kasusnya ke orang lain, Nabi tidak nyuruh dia ngerubah warna ubannya. Gitu. Kalau wajib, pastikan disuruh semua dipukul rata sama Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi atau hadis ini ada? Kapan? Ketika Nabi melihat ayah daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq bernama Abu Quhafah. Udah tuanya Abu Quhafah ini. Datang ke Nabi, rambutnya putih semua. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak suruh aku aja yang, kenapa tidak kasih tahu aku, biar aku yang datang, kata Nabi. Biar aku yang datang ke rumah ayahmu, karena ayahnya Sayyidina Abu Bakar mau baiat masuk Islam. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islamnya itu di tahun ke-8 Hijriyah. Ketika Nabi kembali ke Mekah untuk mensucikan kota Mekah. Baru masuk Islam. Dituntun sama Abu Bakar As-Siddiq ngadep Nabi. Rambutnya udah putih semua. Ka'annahu saghamah. Sampai dalam riwayat sahabat menyebutkan macam bulan. Di macam bulan berjalan. Saking lebat, panjang, putih semua. Nah, pertama Nabi ngomong gitu. Kenapa kau udah kasih tahu aku Abu Bakar? Biar aku yang datang. Lihat adabnya Nabi Muhammad SAW. Sama orang tua. Adab Nabi. Padahal ini orang tua yang datang ke Nabi dari umatnya Nabi Muhammad. Dan dia datang ke Nabi, dia yang butuh sama Nabi. Bukan Nabi butuh dengan. Dia mau baiat masuk Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, dia yang lebih berhak datang kepadamu. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh cintanya ke Nabi melebihi segalanya. Hormatnya ke Nabi. Semua sahabat Nabi begitu, melebihi segalanya. Dah ya Rasulullah, dia yang pantas datang untuk menghadap. Karena kau Nabi, dia yang lebih, walaupun lebih tua, tapi dia pantas datang. Karena Nabi dan Abu Bakar cuma beda 2 tahun. Nabi dan Abu Bakar cuma tua Nabi 2 tahun. Artinya apa? Ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu ya seperti ayahnya Nabi, umurannya begitu. Kayak kata Nabi, seharusnya aku yang datang, kata Nabi. Datang. Dia yang lebih pantas untuk datang. Nah, kemudian disitulah Nabi menganjurkan untuk dirubah rambutnya itu warnanya jangan putih seperti itu. Tapi di kasus lain, pada sahabat lain atau di hadis lain, Nabi tidak mewajibkan. Cuman diperbolehkan atau dianjurkan. Bahkan ulama pun khilafkan Nabi itu merubah warna ubannya atau tidak. Khilaf dari sahabat. Sahabat sendiri yang khilaf. Ada riwayat dari Anas bin Malik
Nabi itu gak sampai harus merubah warna ubannya, karena uban Nabi cuma sedikit, seperti yang udah kita pelajari. Ada sahabat lain yang mengatakan tidak, Nabi itu ubannya dirubah, diwarnai. Cuman kalau Nabi lagi pakai minyak rambut atau minyak jenggot seperti yang kita sampaikan, Nabi juga pakai minyak, itu minyak zaitun untuk merawat rambut dan janggutnya itu, ya, itu tidak kelihatan. Soalnya ya, rambut kalau lagi pakai minyak kan berkilau semua istilahnya, tidak kelihatan apa ada warna lain atau tidak dari hitam. Tapi kalau lagi kering, kalau Nabi lagi tidak pakai minyak kelihatan kata sebagian sahabat. Kelihatan ada yang dirubah, uban Nabi itu dirubah warnanya ke merah ke gelap-gelapan, jadi merahnya gelap. Jadi bukan yang sunnah itu bukan apa, bukan merah terang, bukan. Merahnya agak kehitaman, tapi bukan hitam, gelap, jadi merah gelap, merah pekat. Itu yang disunnahkan untuk kita pakai kalau ada uban di rambut atau di jenggot. Jadi Nabi pun ada yang mengatakan merubah, ada yang mengatakan tidak. Sahabat juga begitu. Sahabat ada sebagian yang merubah warna ubannya, ada sebagian yang tidak merubah warna ubannya. Ada di sini juga ulama mengatakan berarti mewarnai uban itu sunnah. Kenapa? Ya kalau memang wajib, tidak mungkin sahabat sebagian warnai, sebagian tidak. Dan yang sebagian warnai, sebagian tidak ini pembesar dari sahabat Nabi. Kalau tidak salah, Sayyidina Utsman itu mewarnai, Sayyidina Ali tidak begitu. Khilaf begitu pokoknya. Nah, ini nunjukkan kata ulama bahwasannya mewarnai uban dengan warna selain hitam itu hukumnya sunnah atau hanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak sampai wajib. Nah, ini semua itulah yang dimaksud oleh Ahmad bin Hambal, harus kita kumpulkan semua riwayat di masalah tersebut. Kalau cuma baca hadis ini, kemudian dia translate ke bahasa Indonesia, langsung dia hukumkan, hukumnya final lagi. Ini berarti wajib uban dirubah warnanya. Sama dengan yang tidak merubah, berarti tidak patuh sama Nabi, sesat, bid'ah. Gitu. Nah, itulah contoh kebodohan yang sekarang beredar tuh seperti itu. Ya, kebodohan, kesesatan yang beredar sekarang seperti itulah, masyaallah hadirin. Ini salah satu contohnya aja. Orang yang istilahnya kemarinnya guru tukang silat, sekarang jadi guru agama. Kan begitu. Ngeritiki para ulama, ngeritiki para aulia, dicari-cari nian untuk jadikan konten sama dia itu. Nauzubillah min dzalik. Dari guru silat sebelumnya. Tahu-tahu jadi ustad. Anu ini. Tahu-tahu jadi ustad. Punya konten di YouTube. Yang dikritik tidak langsung para ulama, para aulia. Kelancangan itu dari kebodohan. Orang itu lancang karena bodoh. Kalau orang belajar, orang tahu, tidak bakal dia lancang. Tidak bakal dia berani seperti itu. Malu. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan, salah satu daripada makalah Imam Syafi'i, ilmu itu kata beliau, rub'u arba. Ada 4 tahapan. Lupa Al-Fagir kalimatnya sebentar. Ini menarik soalnya. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-ilmu rub'u arba. Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada 4 bagian, 4 tahapan. Nah, al-ilmu arba'atu arba, afwan, arba'atu arba. Ilmu itu 4, ya 4 tahapan, 4 bagian. Ar-rub'ul awal. Nah, ini jadi di bagian Imam Syafi'i ilmu ini maksudnya halu talibul ilm, perasaan orang yang belajar ilmu agama itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, ketika dia belajar man ta'allama rub'al awal, tahapan pertama atau bagian pertama, yadhunnu annahu a'lamun nas. Orang yang belajar, baru belajar, tahapan pertama, perasaan dia,
oh dia itu paling alimnya manusia. Yadhunnu annahu a'lamun nas. Man ta'allama ar-rub'al awal minal ilmi, man ta'allama ar-rub'al awal minal ilmi yadhunnu annahu a'lamun nas. Bagian pertama yaitu perasaan pertama seorang santri atau seorang penuntut ilmu agama atau ilmu apapun, semua ilmu ini bukan hanya ilmu agama, dia ngerasa dia paling alim. Kenapa? Masih cetek padahal ilmunya, baru belajar tapi ngerasa macam paling alim. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Yang banyak terjadi sekarang dari orang yang lancang-lancang mulutnya itu, ngomentari aulia, ngomentari ulama, ngomentari aslafuna as-salihun, ini nih kelompok pertama. Yang dari tukang silat tiba-tiba jadi ustadz misalkan. Ya, langsung berani ngomong macam-macam. Karena dia mengira pertama dia baru sedikit yang dia pelajari. Langsung kira dia paling alim. Kemudian tahapan kedua, man ta'allama ar-rub'a tsaniyah yudriku annahu fatahul katsiru minal ilmi. Lanjut belajar misalkan, baru perasaan berikutnya dia baru sadar. Ternyata banyak ilmu yang masih belum dia pelajari. Itu tahapan kedua. Yudriku annahu fatahul katsiru minal ilmi. Dia sadar ternyata banyak masih yang belum aku pelajari nih. Masih banyak yang belum aku ketahui. Nah, itu tahapan kedua. Ketika dia pertama dengan tahapan pertama tadi dia ngerasa paling alim, paling hebat, pas dia belajar lagi, dia makin memperdalami, sadar, oh banyak masih yang belum aku pelajari. Kemudian makin dia belajar lagi, taklim lagi, terus dia kaji lagi, man ta'allama ar-rub' ats-tsalits yudriku anna ma fatahu minal ilmi aktsaru katsirin mimma adrakahu. Perasaan ketiga, tahapan ketiga dia akan ngerasa ternyata yang dia ketahui baru sedikit dan yang dia tidak ketahui itu banyak sekali. Tahapan ketiga, oh berarti selama ini aku baru tahu sedikitnya dari ilmu agama. Yang aku tidak ketahui itu banyak sekali masih. Itu tahapan ketiga. Baru kata Imam Syafi'i tahapan keempat, perasaannya, man wasala ila rub'ir rabi' yudriku annahu la ya'lamu syai'an. Kalau dia makin taklim lagi, dia akan merasakan ternyata aku ini tidak tahu apa-apa. Jauh kan dari perasaan pertama ke perasaan terakhir. Nah, sekarang orang zaman sekarang ini banyaknya di tahapan pertama semua. Baru belajar sedikit, baru hijrah sedikit, langsung berani, auzubillah, komentar macam-macam karena dia ngerasa dia paling alim. Komentarnya pakai hadis, macam-macam ulama dulu tidak tahu hadis yang dia baca, gitu. Pakai ayat Al-Quran, kayak ulama dulu tidak tahu ayat Al-Quran itu. Semuanya mereka tahu padahal ayat itu tafsirnya, seluk-beluknya. Ya kalau orang sekarang cuma baca terjemahan, langsung kor-kor, naudzubillah min dzalik. Jadi kata Imam Syafi'i, yang terakhir, tahapan terakhir, ternyata aku ini tidak tahu apa. Karena dia makin dalam lagi nyelam, makin dalam lagi nyelam, makin dalam. Oh, banyak masih ilmu yang belum aku kuasai, belum aku pelajari. Berarti aku tidak tahu apa-apa dibandingkan dengan apa yang masih belum dia pelajari. Nah, itu. Naudzubillah, orang zaman sekarang kalau memahami hadis Nabi itu dasar, cetek, sathi. Al-Imam Al-Imam Badiuz Zaman An-Nursi mengatakan jangan pelajari ilmu itu sathi, cuman lihat atapnya be, macam di laut, di tepi pantai ngelihat laut itu datar. Yang luar biasa, harta yang begitu banyak di dalam laut. Padahal kalau lihat dari atas, nah itu orang yang baru belajar dia cuma lihat dari atas, datar, rata, kata apa-apa. Pas dia nyelam baru dia tahu. Dia nyelam, nyelam baru sedikit nyelam, baru di Pulau Pahawang misalkan Lampung. Oh banyak iwak ini.
Oh, udah tahu kalau isi laut. Nggak tahunya kalau dia nyelam lagi, nyerah. Sudah, udah tahu apa-apa. Begitulah orang yang belajar setiap ilmu. Apalagi kalau dinisbatkan kepada agama, yaitu ilmu agama. Jadi tidak cukup. Kalau kita mau memahami hadis Nabi secara keseluruhan hanya dengan terjemahan, tidak cukup, Masyaallah hadirin. Butuh dengan riwayat-riwayat yang lain, butuh dengan ilmu-ilmu yang lain, banyak ilmu-ilmu yang ngebantu untuk kita memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memerintahkan, maksudnya Nabi mensunnahkan, Nabi menganjurkan untuk kita merubah warna uban dengan warna yang dipakai oleh Nabi. Jadi merahnya itu gelap, gelap sekali, bukan merah terang oranye kayak gitu atau terang tidak merah gelap. Mukhalafatan lil aajim, karena Nabi seperti biasa tidak mau sama dengan orang di luar agama, ya. Baik itu Yahudi, Ahlul Kitab atau orang ajam. Enggak, kita punya syiar sendiri begitu. Kita punya syiar sendiri, kita punya ciri khas sendiri, yaitu ciri khas Muslim, ciri khas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ini kadang lari dari ciri khas kita, mau pakai ciri khas orang lain. Nah, ini juga penyakit akhir zaman nih. Eh, kita punya metode Islam, kita punya adat Islam, kita punya sifat-sifat yang memang khusus identik dengan Islam, punya Nabi kita. Dah, pengen meloi Taurat, pengen meloi Injil, dan ini juga sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, umat akhir zaman akan mengikuti daripada sunnah ahlu kita, mengikuti kebiasaan orang yang di luar agama Islam. Akan diikuti. Hajaran bihajar, istilahnya setapak demi setapak, akan diikuti oleh siapa? Oleh umat Islam. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, umpama ini yang diikuti wong kafir tadi masuk ke lubang, kamu akan masuk, kata Nabi. Mereka akan masuk. Tahu jelas-jelasan ini sesat, ini membahayakan, tapi tidak, dia ikut-ikutan. Banyak sekarang. Tanpa kita sadari, adat atau kebiasaan yang kita lakukan ternyata kebiasaan ahlu kitab, kebiasaan orang kafir, kebiasaan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus kembali kepada ciri khas Islam, ciri khas Nabi Muhammad SAW. Sekarang itu lagi diperangi, masyaallah hadirin. Coba untuk perhatikan, yang lagi beredar sekarang. Pengen dipisahkan kita dari Nabi Muhammad dengan alasan ini adat Arab, ini istilah Arab, bukan punya kita. Kita ini orang Indonesia, kita orang Jawa, adalah akhirnya Islam Nusantara. Gitu. Apa itu? Itu visi misi Dajjal semua itu. Kita jangan terkecohkan gitu, jangan sampai kita tidak sadar, tidak ngah. Lihat, di digenjot niat kita ini untuk jauh dari Nabi Muhammad, untuk melepaskan ciri khas Islam, ciri khas Nabi Muhammad. Nabi itu kan bukan punya orang Arab. Nah, di Al-Quran banyak, di hadis banyak. Aku ini diutus untuk semua orang, kata Nabi. Kepada orang Arab dan kepada orang ajam. Yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam. Yang kaya raya, yang paling miskin. Pejabat atau budak hamba sahaya. Itu semua Nabi punya mereka. Diutus untuk mereka Nabi Muhammad. Kenapa kita pengen dijauhkan dari khas-khas atau ciri khas yang identik dengan Nabi Muhammad? Tapi mereka pinter. Misalkan, orang pemulutan dia omongkan, oh jangan ikuti ciri khas Nabi Muhammad, ikuti ciri khas pemulutan. Oh mental, ngapo? Nabi yang langsung dak. Kabilah yang diserang, bangsa yang diserang, jenis yang diserang. Kalian tuh kan orang pemulutan, ngapain melai wong Arab? Nah, wong Arabnya yang diserang, kabilahnya, bangsanya yang diserang, bukan nabinya. Padahal intinya yang dipengenkan kita jauh dari nabi. Kati urusan dengan wong Arab. Dajjal kati urusan dengan wong Arab.
Setan kata urusan dengan yang mereka inginkan orang itu jauh dari nabinya. Itu yang mereka ingin. Jauh dari Nabi Muhammad. Nah, cuman mereka pintar. Kalau kita langsung bentrokkan dengan nama Nabi Muhammad, pasti mereka sadar. Tidak mau buat Islam Nusantara. Ngapa? Madai dibandingkan dengan Islam Nabi Muhammad misalkan. Tidak mau. Tapi kalau Islam Nusantara disandingkan, diadu dengan Islam Arab, ayo, gitu. Akhirnya timbul rasa asobiyah, ta'assub, apa namanya ta'assub itu? Fanatik. Muncul itu yang diincer. Sifat fanatik kita yang diincer. Woi, kamu kan punya adat dewe, orang pemulutan. Jangan meloi adat wong Arab. Oh iya, bener juga. Jangan meloi adat wong Arab. Kita punya adat pemulutan ratusan tahun yang lalu sudah. Misalkan. Padahal tanpa kita sadari, yang dimaksud oleh mereka adat wong Arab yang kita diadu dengan adat wong Arab tadi, itu adalah ciri khas Nabi Muhammad. Adatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makanya kita harus jago-jago keluarga kita, orang yang kita sayangi, kita cintai. Jangan sampai. Jadi muncullah Islam Nusantara. Kenapa? Karena diadu dengan Islam Arab. Tapi kalau diadu dengan Islam Nabi Muhammad, oh, kita ini satu sama Nabi, dah kalah. Diadu, dimunculkan fanatik gitu. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita terikut dengan suara-suara seperti itu yang mana ujung-ujungnya ingin memisahkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi selalu mengajak kita, menarik kita di setiap keseharian kita untuk mengikuti ciri khas beliau. Sering kita sampaikan. Bahkan dari sahur pun Nabi ngomong nyuruh sahur. Sahur, sahur itu ada berkah. Didoai sama Nabi. Dikasih pahala sama Nabi Muhammad. Hanya untuk kita sahur. Cuman untuk kita sahur banyak hadisnya. Kan gitu, ada apa di sahur ini? Cuman untuk kita sahur, artinya jangan sampai dari tidur malam tidak bangun subuh walaupun udah niat dak bangun sebelum subuh, sahur makan walaupun sedikit, yang penting makan di waktu sahur. Nabi kasih pahala begini, Nabi janjikan begini. Apa? Ternyata Nabi Muhammad SAW pengen kita tidak sama dengan ahlu kita, dengan Yahudi. Yahudi itu kalau puasa tidak katik sahur. Nabi tidak pengen kita sama dengan mereka. Akhir Nabi tarik biar kita beda dengan mereka. Nabi kasih pahala, anjuran biar kita semangat. Itu nyisir rambut kan. Nabi juga udah kata sama. Ini uban. Istilahnya kalau kita pikir ini hal yang biasa atau sepele istilahnya. Tapi di mata Nabi tidak sepele. Kesamaan dengan orang kafir di mata Nabi tidak sepele. Kan cuma uban istilahnya. Keyakinannya, akidahnya sama. Cuman di mata Nabi tidak. Harus beda dengan orang ajam. Artinya orang ajam, artinya orang kafir. Ya, harus beda dengan majusi. Kafir, beda harus. Tidak boleh sama kita. Karena kita Islam punya ciri khas sendiri. Oke, ayo kita kembali ke ciri khas Islam. Ciri khasnya kita. Ciri khas Nabi kita. Jangan pandang Arabnya, jangan. Jangan pandang Arabnya. Nanti timbul fanatik akhirnya. Jangan. Kita pandang Nabi kita. Ya, kata urusan kita dengan orang Arab. Kalau bukan Nabi dari Arab, maka ya sama Arab dengan kita. Karena Nabi dari Arab, makanya Arab punya kemuliaan yang lebih. Dan itu fadlullah yutihi mayyasha. Itu keutamaan Allah. Terserah Allah mau jadikan Nabi. Kan itu kehendak Allah. Nah, orang yang jangan sama dengan Arab protes di Arab, itu kan kayak orang yang tidak terima dengan kehendak Allah. Nauzubillah min dzalika. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari Abdullah bin Umar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatanawwar fi kulli syahrin. Yatanawwar itu yasta'milun nurah. Yasta'milun nurah artinya maki nurah ini kayak racikan. Racikan yang dulu dipakai sama orang Arab
untuk menghilangkan bulu yang ada di anggota tubuh. Tidak tahu sekarang ada apa tidak. Mungkin ada ya racikan jadi kayak salep atau kayak embody begitu mungkin ya. Kalau sekarang mungkin jadinya embody atau salep untuk menghilangkan bulu. Jadi bukan dengan cabut, bukan juga dengan dikerok, bukan. Pakai salep, kayak salep ya. Salep, bulu yang nanti rontok sendiri. Itu ya tanawar. Ya tanawar. Jadi kayak pakai salep atau pakai racikan, ya racikan jak salep itu. Allah alam dari apa, kita tidak pernah detail itu tahu, karena sekarang juga mungkin di Arab tidak hati itu. Nah, ketika dipakai racikan itu, bulunya rontok dewek nanti. Langsung rontok. Nabi pakai itu. Yatanawwaru fi kulli syahrin. Di setiap bulan Nabi menggunakan an-nur. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Walaupun ini hadisnya dhaif, cuman kan di masalah begini hadis itu tidak mesti sahih selagi bukan hadis palsu. Setiap bulan. Wa yuqallim adfarahu fi kulli 15 yauman dan gunting atau motong kukunya setiap 15 hari. Al-Imam Ghazali mengatakan, "Innan nura fi kulli syahrin marratan tudfi'ul hararah." Kata beliau, menghilangkan bulu setiap bulan sekali itu menurunkan panas di tubuh, tidak cepat panas. Atau mungkin yang dimaksud panas di sini darah tinggi, darahnya itu tidak cepat tinggi, ya, biar stabil, biar dingin. Watun kilaun, kata Imam Ghazali, juga membuat kulit kita ini makin cerah. Watazidu fil jima, dan membuat makin semangat ketika berhubungan dengan istri. Ini kata Imam Ghazali. Jadi Islam itu bersih. Sampai ke seluk-beluk situ Islam menganjurkan kita untuk bersih. Jadi bukan cuma penampilan luar pakai baju rapi, minyak wangi semprot sana sini, tapi tidak pernah mandi misalnya. Bukan itu Islam. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam idza tala bin nurah. Nabi kalau pakai nurah tadi, pakai racikan yang tadi itu yang kita sebutkan. Jadi Nabi pakai setiap 1 bulan sekali kalau di hadis ini ya. Waliya'anatahu wa farjahu biyadihi. Bagian-bagian aurat, ya bagian-bagian aurat, ya bagian kemaluan, bagian daerah-daerah situ itu Nabi pasti beliau sendiri yang menghilangkan. Tidak pernah ada ceritanya istri Nabi yang istilahnya menghilangkan bulu bagian-bagian aurat. Tidak pernah. Kenapa? Halal, halal. Kan suami istri tidak ada aurat. Tidak ada aurat antara suami dan istri. Cuman li syiddati haya'i. Saking pemalunya Nabi Muhammad. Makanya Siti Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu minhu wala ra'a minni." Aku tidak pernah melihat uh, auratnya Nabi, daerah aurat itu, dan Nabi tidak pernah melihat punyanya aku, aurat aku, tidak pernah. Tidak pernah. Ini adat Islam. Jadi sampai dan Siti Aisyah meriwayatkannya karena mau tidak mau, ya, sering kita sampaikan beliau ini istrinya Nabi, tapi karena suaminya adalah Nabi, apa yang dilakukan suaminya hukum untuk umatnya, makanya mereka sampaikan, ya kan? Mereka sampaikan biar bisa ditiru sama umat lakinya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan wajib di situ. Wajib mereka sampaikan kepada umat karena itu adalah syariat. Beda kalau kita sekarang, sekali lagi, jangan salah paham. Kalau kita sekarang, selain Nabi Muhammad haram menceritakan apapun yang terjadi di kamar bersama istri. Istri tidak boleh ceritakan semalam ngapoi, ceritakan ke wong oleh. Laki juga lanang tidak boleh cerita ke wong semalam ngapoi sama bininya di kamar. Tidak boleh, haram, dilaknat, mal'un oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi istri-istri Nabi menceritakan, kami itu kalau berhubungan sama Nabi pasti pakai selimut. Pasti kata Nabi, yamra'ah alaikis sakinah. Wahai perempuan yang tenang. Itu Nabi, alaikis sakinah. Kemudian ada doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad.
Tidak pernah lepas semua pakaian tanpa ada penutup, tidak pernah. Kami pernah mandi bareng Nabi, tapi mandi bareng Nabi tutup aurat tetap. Tidak ada aurat antara suami dan istri, cuman saking pemalunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan di bagian-bagian tertentu, anatahu wa farjah, di bagian bulu, di bagian kemaluan, itu Nabi sendiri yang menghilangkannya. Jadi boleh kita nyuruh istri kita, cuman ya kalau nak pemalu seperti Nabi, bagus. Dan pemalu itu Nabi malunya di masalah seperti ini, bukan menuntut ilmu, bukan malu dalam kebenaran, malu di masalah seperti ini. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tala bada'a bi auratihi fa talaha bin nurah wa sa'ira jasadihi ahlu. Nabi kalau maki at-tala, tala itu sama tadi, maki salep tadi, kayak racikan tadi, olesan begitu untuk menghilangkan bulu, itu pasti yang pertama kali dimulai sama Nabi bagian auratnya. Artinya bulu bagian kemaluan itu yang dipakaikan sama Nabi supaya hilang. Nunjukkan Nabi kita itu bersih. Makanya sangat tidak dianjurkan, di kitab fikih disebutkan, sangat tidak dianjurkan membiarkan bulu-bulu daerah situ lama tidak dipotong. Itu makin sering kita potong, makin sering kita. Ulama khilaf. Nurah ini jadi mana yang lebih afdol? Pakai racikan ramuan itu atau pakai halqul an? Ada hadis kan halqul anah, natful ibit wa halqul anah. Kalau bulu ketiak dicabut, yang biasa nyabut sudah, tidak ada masalah nyabut, gampang. Cuman yang dari itu tidak pernah nyabut, tidak baca nyabut. Lah biasa dikerok, tebel bulunya, berdarah. Cuman yang biasa nyabut, udah, bulunya tidak tebel, jadi enak nyabut. Sunnahnya dicabut. Bulu kemaluan, maaf, itu sunnahnya dicukur. Sedangkan hadis ini Nabi pakai racikan, begitu kan? Jadi mana? Ulama Imam Suyuti salah satunya beliau menyebutkan tetap yang afdol yang sunnah hadis yang sahih tadi. Karena hadis-hadis ini ada yang doif, ada yang sahihnya tidak terlalu sahih, begitu. Tetap yang sunnah untuk misalkan bulu ketiak, hadis dari Nabi, natful ibid, dicabut kata Nabi yang sunnah. Bagi yang mampu, sunnah untuk dicabut bulu ketiak. Yang tidak mampu ya sudah kerok. Ganggu semasjid kalau lagi sholat. Tidak boleh masyarakat hadirin. Ini harus kita perhatikan masalah ini. Ada orang dirawat bulu itu. Alhamdulillah. Kotor, bau, ganggu. Begitu. Nabi tidak. Kata Nabi, itu termasuk fitrah dari Nabi Ibrahim bahkan. Termasuk ajaran dari Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kebersihan. Kayak bulu ketiak dicabut. Kemudian halqul anah. Anah itu bulu kemaluan. Itu dikerok. Dikerok. Bukan digunting. Dikerok. Sunnahnya. Ini hadis sahih. Cuman kalau misalkan sesekali mau ngamalkan seperti Nabi ini, kita ada racikan, asal kita yakin kata efek sampingnya aman, pakai tidak apa-apa. Cuman tetap yang paling sunnah dari dalil yang paling kuat dilihat untuk ketiak dicabut, untuk kemaluan dikerok. Ini mengikuti dalil yang paling kuat. Jadi bulu ketiak, bulu kemaluan itu dihilangkan, bukan dipelihara. Yang dipelihara itu jenggot. Nabi nyuruh jenggot. Kumis ditipiskan. Kan ada antum jadi kumis. Sunnah tipis. Walaupun ulama mengatakan, sebagian ulama bahkan memakruhkan kalau dikerok kumis. Makruhkan. Walaupun sebagian ulama itu tidak sepakat ulama kumis dikerok makruh. Tidak. Sebagian ulama memakruhkan kumis dikerok. Bukan haram. Makruh. Bagusnya panjang nian. Tidak sunnah juga. Tipis, sedang. Sekiranya tidak nganggu bibir ketika makan. Nah itu sunnah. Jenggot sunnah dipanjangkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan banyak hadis Nabi. Apa? I'ful liha, a'fu al-liha. A'fu al-liha.
Ah, lupa awal hadisnya. Ihliku asyarib wa'fu al-liha atau kama qala. Cukur kumis kata Nabi dan ufu biarkan jenggot. Kumis cukur, tipiskan, cukur kata Nabi. Nah ulama khilaf. Maksudnya cukur ini dikerok apa ditipiskan? Sebagian ulama mengatakan tidak, ditipiskan maksudnya, bukan dikerok habis. Walaupun itu sebab Habib Abdullah Haddad ngamalkan dikerok. Diriwayatkan dalam biografi beliau, Habib Abdullah Haddad itu ngerok terus kumisnya. Makanya jadi itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak, bukan dikerok, tapi ditipiskan dengan gunting. Kalau jenggot, itu sepakat ulama untuk dirawat, dibiarkan. Adapun bulu bagian yang tadi di badan, bagian apa ketiak dan bagian kemaluan itu sunnah untuk dihilangkan. Makin sering dihilangkan makin bagus. Istilahnya jangan sampai terlalu panjang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarah wa yaqussu syaribah yaumal jumu'ati qabla an yaruha ila shalah. Nabi itu suka gunting kuku, yakus. Nah, Oh ya, lafaz hadisnya kus syarib, pendekkan kumis. Jadi Nabi itu gunting kuku dan mendekkan kumis yaumal jum'ah di hari Jumat. Qabla an yaruha ila shalah, sebelum beliau pergi ke masjid. Cuman kata ulama, itu tidak mesti di hari Jumat. Kebetulan baik itu Nabi hari Jumat. Nah itu. Maksudnya bagaimana ya? Berarti begini, misalkan kita lupa Jumat ini untuk cukuran. Sudah berarti harus nunggu Jumat depan. Dah. Lah kemana-mana kumisnya misalkan. Kukunya lah kemana-mana. Nah, tetap. Kalau sudah, kalau sudah kepanjangan dan Jumat masih lama, jangan dipas ke hari Jumat. Jadi kata ulama, seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Hifni, itu disunnahkan kapanpun, tergantung kebutuhan. Cuman kalau misalkan memang kita sudah biasa ngatur dari awal pas hari Jumat, sudah. Misalkan biar lebih rapi, kan Jumat itu sunnah kita makin segar, makin rapi pergi Jumat, sholat Jumat. Kebetulan ini hari Kamis, panjang udah, besok Jumat ada tanggung, besok misalkan. Tapi kalau udah harus dipotong hari itu, Jumatnya masih lama. Nah, Nabi ini kebetulan aja di hari Jumat. Bahkan, kenapa? Karena tidak ada hadis, kata ulama, Imam Hifni ini ngomong, tidak ada hadis sahih yang Nabi mensunnahkan di hari Jumat. Tidak ada. Hanya kebetulan. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, kapanpun dia butuh, di situ disunnahkan. Kuku lah kepanjangan sekarang. Ini hari Minggu, misalkan nunggu Jumat, masih 4 hari lagi. Makin panjang kukunya. Nah, sunnah hari Minggu potong. Sunnah. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada hadis yang sahih bagaimana memotong kuku. Tidak ada hadis yang sahih di hari apa memotong kuku. Tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih. Begitu. Jadi kapanpun kita butuh, pakai, silahkan. Tapi kata Imam Hifni, tetap tadi Imam Hifni masih mengatakan, di mazhab kita dianjurkan untuk mulai potong kuku itu dari telunjuk tangan kanan. Mulainya dari situ. Mulai dari sini, dari telunjuk tangan kanan sampai ke akhir, terus dari kiri, selesainya di jempol kanan. Jadi mulai di tangan telunjuk kanan, mulai dari telunjuk kanan, terakhir selesai juga di jempol kanan. Itu yang sunnah. Cuman jangan kita ingkar, ada dari Habib Abdullah Haddad atau dari ulama lain, modelnya ini dulu, ini dulu. Yang mau ngamalkan, ngamalkan. Cuman hadis sahih tidak ada, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kenapa disunnahkan atau lebih dianjurkan dari telunjuk awal kanan? Karena biasanya kotoran banyak di situ. Kita kan makan begitu. Kita makan pakai tangan kanan. Dan telunjuk ini paling panjang, misalkan. Kerja pakai tangan kanan.
kerja keras. Nah, kotoran banyak numpuk di situ. Makanya itu yang lebih didahulukan ketika kita motong begitu. Dan jangan disepelekan ya masalah kuku ini. Kuku kalau panjang, bawah kuku itu harus kena air. Kuku ini kan kalau manjang nutupi ini, nutupi ujung jari. Ujung jari ini harus kena air. Nah, kalau kuku tadi banyak kotoran hitam kalau di situ, air tidak nyampe ke situ, tidak sah sholat kita. Makanya kenapa dianjurkan tiap panjang dikit potong? Masalahnya ke wudhu. Kenapa? Masalahnya ke wudhu. Kalau kotor, kemudian air tidak masuk, wudhunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Kalau tidak sah itu sholatnya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau motong kuku, gunting kumis ketepatan di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bidafni sya'ar wal adfar. Nabi memerintahkan untuk mengubur rambut dan kuku. Nah, ini ada hadis yang dari Nabi, ya, dari Tabrani di kitab beliau Al-Kabir, Majma' di kitab beliau Fil Kabir, Fil Jami'ul Kabir, kitab beliau dari sahabat yang bernama Wa'il bin Hujur. Nabi memerintahkan untuk kita kalau habis motong rambut, habis motong kuku, itu dikubur. Tapi ini sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena al-adami muhtam, karena apa, keturunan Adam, Bani Adam ini kan dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Di Al-Quran Allah sebutkan. Nah, jadi dikubur biar tidak masuk sampah. Karena semua yang dari kita ini dimuliakan oleh Allah. Nah, yang lepas dari kita potong itu sunnah untuk dikuburkan. Sunnah, tapi tidak wajib, hanya sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya' minal insan. 7 hal yang Nabi sunnahkan untuk kita kubur. Asy'ar, rambut, bulu. Afwan, bukan rambut, bulu. Bulu mana aja? Sunnah. Wadhufur, kuku. Waddam, dam itu darah. Wal haidah. Haidah artinya kalau sekarang ini apa bahasanya itu yang dipakai perempuan kalau lagi head? Softtek. Softtek itu kan kalau dulu kan orang baru pakai softtek. Khirqatul haid, jarit untuk biar tidak tembus. Dulu pakai jarit, pakai kain dasar, kain. Sekarang kan softtek. Nah, softtek itu jangan basing-basing buang. Jangan basing-basing. Ini perempuan kadang banyak tidak perhatian di masalah itu. Nah, kita ajari istri kita, putri kita, cocong kita, saudari kita ajari. Jangan sembarangan bagi ini. Yang tahu agama biasanya pasti tidak sembarangan dia masalah itu. Dibuang di mana-mana, enggak boleh. Sunnah dikuburkan. Wasin gigi, patah gigi, bukan dibabit. Kalau dulu yang tahu dibabit pojok rumah pokoknya yang tinggi pokoknya. Dah dikubur. Bukan dibabit ke pojok, dibuang, dilempar, dah dikubur sunnahnya. Wal alaqah. Alaqah itu segumpal daging. Kemudian yang maksudnya ini apa? Keguguran. Wal masyimah. Masyimah itu temuni. Temuni, temuni kan? Bukan temuni, temuni betul kan? Bantal anak kalau pas lahiran tuh, nah, perempuan pas lahiran, keluar bayi, keluar temuni yang dipakai kendi, bersihkan, kemudian dicampuri apa wangi-wangian begitu, ditanam kan? Itu temuni, masyimah bahasa Arab. Itu sudah dikuburkan. Jadi memang kadang adat yang kita lihat dari orang-orang tua dulu itu sumbernya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Temuni dikuburkan, sunnah, masyimah namanya. Nah, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaq yahlikuhu. Aku lihat Nabi lagi motong rambut, nyukur. Wal halaq, halaq itu tukang cukur, yahlikuhu.
Wa atafa bihi ashabu, dikelilingi sama sahabat. Kemudian kemudian fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Tidaklah jatuh itu rambut kecuali di tangan sahabat. Eh, yang motong rambut Nabi itu Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Ayah tirinya Anas bin Malik. Nyukur ngerok botakin Nabi di Hudaybiyah ini. Habis beliau tahallul. Pas mau tahallul, botak. Dikelilingi sama sahabat. Habis dikelilingi sama sahabat, tiap rambut tuh nyampak berebut ngambil rambut Nabi. Tayammunan, watabardukan. Mereka ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan keuntungan. Demi ketika apa? Ketika ngambil nyimpen rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu botak, tapi seperti yang kita sampaikan, Nabi botak ketika habis manasik, habis umroh atau habis haji, baru Nabi botak. Selain itu Nabi tidak pernah botak. Nabi selalu dipanjangkan. Jadi memanjangkan rambut sunnah. Al-Imam Al-Lahji nutup bab ini dengan fatabqiyatus sya'ar fi ra'si sunnah. Membiarkan rambut, memanjangkan rambut di kepala sunnah. Bila khilaf, tidak ada khilaf di situ. Cuman tadi bisoda ngerawatnya itu baik. Nabi manjangkan rambut cuman dirawat. Karena Islam manjangkan rambut ya bukan untuk dikotori atau ngotori badan, enggak, dirawat. Wa munkiruha ma'a ilmihi yajibu ta'dibuh. Orang yang mengingkarinya, mengingkari kesunahan memanjangkan rambut padahal dia tahu, wajib ditakdib, dididik, dihukum. Saking sunnahnya bila khilaf, tidak ada perselisihan antara ulama, sunnah memanjangkan rambut. Cuman kenapa di pondok pesantren misalkan tidak boleh panjang rambut? Nah, itu lain lagi ceritanya. Kan di pondok pesantren itu lagi mendidik anak. Santri itu lagi dididik. Yang mana anak-anak seumuran C itu, mana ada ceritanya manjangkan rambut karena dalilnya Nabi. Bergaya, pengen ini, itu macam-macam lah. Tidak boleh. Nah, dan juga terkadang ada satu sunnah yang jadi syiar ahli fusak, ahli maksiyah. Sunnah ini, tapi jadi simbol wong ahli maksiat. Maka sunnah itu tidak boleh kita amalkan pada saat itu. Memanjangkan rambut itu dulu di Yaman sunnah untuk inilah, untuk komunis. Kan Yaman tuh pernah dijajah sama komunis di zaman Habib Salim Asyatiri. Maka Habib Salim Asyatiri itu paling tidak demen mau budak yang rambutnya panjang. Ya ada yang salah rahimahullah. Habib Salim Asyatiri termasuk pengasuh Ribat Tarim, murid dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Habib Salim ini lama di Mekah belajar sama Sayyid Alawi Al-Maliki. Kakeknya, abahnya Abuya Sayyid Muhammad, kakeknya Abuya Sayyid Ahmad. Habib Salim paling tidak demen nyingok santri rambutnya panjang. Iya ada yang salaman rambutnya panjang, potong kayak potong. Kalau waktu beliau kan termasuk orang yang disiksa di jalan Allah. Habib Salim itu disiksa sama komunis. Makanya beliau akhirnya hijrah lari ke Saudi. Karena di zaman itu sangat bengis komunis yang masuk ke situ. Sampai diriwayatkan pernah Habib Salim itu diikat, digeret pakai mobil. Untuk disiksanya tadi. Habib Salim, Asyatiri. Termasuk yang disiksa. Nah komunis itu namanya panjang-panjang. Makanya beliau udah seneng sama panjang. Artinya sunnah Nabi betul. Tapi di zaman Nabi. Maksudnya di zaman Nabi bisa mengamalkannya. Di zaman beliau tidak bisa. Itu syiar Habib Abdul Haddad. Tidak pernah rambut panjang. Apa? Sunnah Rafidah. Syiah. Apa syiarnya wong, tandanya kelompok Syiah, kelompok sesat kan, Syiah yang benci sama sahabat. Di zaman Abdul Haddad rambutnya panjang. Jadi beliau tidak pernah manjangkan rambutnya. Apalagi orang seperti Habib Abdullah Haddad. Nanti dikira sama orang, oh ini Syiah nih, misalkan begitu. Tapi di akhir hayatnya baru beliau panjangkan.
Ketika beliau udah mulai tahu dekat ajalnya, beliau biarkan rambutnya, pas wafat rambutnya agak panjang. Di masa hidupnya ada pernah panjang. Nah, jadi terkadang ada sunnah Nabi, tapi tidak bisa diamalkan di satu zaman karena tadi sangat disayangkan dipakai sama kelompok-kelompok sesat. Adapun kesunahan rambut panjang tidak ada khilaf ulama. Nabi itu tidak pernah botak kecuali lagi haji atau umroh. Wa man lam yastati at-tabkiya yubahu lahu izalatu. Nah, yang tidak sanggup manjangkan rambut, kata Imam Lahji, tak apa-apa, dipotong, dirapikan. Tidak sanggup tadi dengan artian gatelan misalkan, sering keringat, kerja keras, tidak bisa, unyam, rambut panjang, ya sudah, potong, tidak apa-apa. Atau tidak bisa ngurus, potong, tidak apa-apa. Tapi sunnah manjakan tetap sunnah. Allahu a'lam bishawab. Selesai bab ini, insyaallah bab ini panjang dalam pertemuan kita. Selesai al-faslur rabi. Sekarang kita masuk ke fasal keempat. Yang pertama dibahas fi sifati arakihi. Sifat tentang keringatnya Nabi Muhammad SAW dan bau wangi, harum daripada bau tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Bismillah.